Hadis yang keempat dari sahabat Uqbah bin Haris, dia berkata, saya pernah sholat asar di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Munawwarah. Nah, mungkin sahabat Uqbah bin Haris ini tinggal bukan di sekitar Masjid Nabawi, jadi mungkin hanya sesekali dia sholat ke Masjid Nabawi. Setelah salam, beliau, artinya Rasulullah, berdiri dan berjalan dengan cepat melewati bahu orang-orang. Kemudian beliau masuk ke kamar salah seorang istri beliau, sehingga orang-orang terkejut melihat perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, artinya saat itu Rasulullah tidak seperti biasanya, setelah salam langsung berdiri, langsung melewati pundak para sahabatnya, langsung masuk ke salah satu rumah dari istrinya. Nah, mungkin biasanya Rasulullah berzikir dulu, berdoa dulu, atau mungkin kadang malah bercengkrama dulu dengan sahabat. Ini kok enggak, salam langsung bangun, langsung pulang kalau bahasa kita, sehingga membuat para sahabat keheranan. Ketika Rasulullah keluar, beliau merasakan bahwa orang-orang merasa heran atas perilakunya tersebut. Nah, dia tahu, Rasulullah tahu, oh para sahabat ini terheran-heran dengan perilaku Rasulullah. Lalu beliau bersabda atau menyampaikan kepada para sahabatnya, aku teringat sekeping emas yang tertinggal di rumahku. Aku tidak suka kalau ajalku tiba, emas tersebut masih ada padaku, sehingga menjadi penghalang bagiku ketika aku ditanya pada hari hisab nanti. Oleh karena itu, aku memerintahkan agar emas itu segera dibagi-bagikan. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya harta yang kita miliki itu akan dihisab nanti di yaumil kiamah. Semakin banyak harta yang kita miliki, maka hisabnya akan semakin lama. Nah, kalau Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan setiap harta yang haram itu pasti akan diazab, dan setiap harta yang halal pasti akan dihisab. Nah, jadi haramnya pasti akan diazab, halalnya pasti akan dihisab. Nah, kalau Ustadz Mitfah seringkali mencontohkan hisab ini seperti saat kita belanja di mall. Semakin banyak belanjaan kita, maka kita berhenti di kasir akan semakin lama. Nah, kalau kita hanya bawa satu item, nah itu akan lebih cepat hisabnya, cepat selesai. Nah, dan hisab ini tidak hanya bagaimana cara mendapatkannya. Jadi mendapatkan dengan cara halal tidak cukup, tetapi cara membelanjakannya pun akan dihisab, kemana dibelanjakan. Nah, dikatakan oleh Rasulullah nanti di yaumil qiyamah kaki seorang hamba tidak akan bergerak hingga ditanya oleh 4 hal. Nah, salah satu tadi tentang harta, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Maka Rasulullah tidak mengherankan, tidak mau punya harta walaupun satu keping emas tertinggal di rumahnya. Nah, karena itu nanti akan memberatkan atau memperlama hisabnya di hari kiamat. Padahal kita semua tahu Rasul itu sudah pasti masuk surga tanpa hisab. Bagaimana dengan kita hari ini? Punya harta berapa banyak di rumah kita? Siapkah kita dihitung? Ya, kita berpikir sejenak lah. Mungkin di rumah saat ini kita punya uang 1 juta kira-kira gitu aja. Kita pikir dari mana 1 juta itu kita dapatkan?
apakah dari cara yang halal ataukah tercampur aduk dengan riba dan yang haram. Kemudian akan kita kemanakan harta itu? Apakah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, atau kita gunakan untuk sesuatu yang mubah, yang tidak ada nilainya di sisi Allah, atau justru malah akan digunakan untuk sesuatu yang Allah benci, yang Allah murkai. Nah, itu patut kita renungkan, patut kita pikirkan tentang harta yang ada di rumah kita saat ini. Jangan sampai nanti memberatkan hisab kita di yaumil qiyamah. Bagaimana kisah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf yang telah dijamin masuk surga dan dikabarkan masuk surganya itu dengan cara merangkak. Kenapa? Karena kebanyakan harta. Itu sudah, kalau guyonan anak sekarang, yang penting masuk surga, di emperan juga enggak apa-apa. Tapi Abdurrahman tidak begitu. Walaupun dia telah dijamin akan masuk surga, di tengah-tengah surga, tetapi dia tidak mau masuknya dengan cara merangkak. Nah, kalau namanya merangkak pasti tidak enak, capek, lelah, dan lama. Dia pengen bisa sambil berjalan atau sambil berlari. Maka semua hartanya bagaimana caranya akan dihabiskan, dan dengan setelah habis dia berharap segera mati agar matinya tanpa bawa harta yang banyak. Nah, ternyata Allah berkehendak lain. Setelah hampir seluruh hartanya habis, karena untuk membeli barang yang dinilai tidak bermanfaat saat itu, tetapi setelah berapa lama ada raja dari Yaman yang membutuhkan barang-barang tersebut dan dibeli dengan harga yang berkali lipat. Ternyata hartanya balik lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Itulah takdir yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang tidak bisa miskin. Nah, itu salah satu Abdurrahman bin Auf. Ada juga sahabat yang tidak pantas untuk menjadi bawahan, jadi pantasnya menjadi pemimpin, seperti sahabat Amr bin As. Jadi kemana-mana dari Rasulullah sampai wafatnya Amr bin As itu hampir selalu menjadi pemimpin, walaupun tidak sampai menjadi khalifah. Baru masuk Islam saja, saat perang pertama kali tidak ikuti, dia sudah menjadi panglimanya. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang lainnya. Tetapi yang diminta menjadi panglima adalah Amr bin As. Ketika Rasulullah wafat, beliau menjadi gubernur di Mesir di masa Umar bin Khattab hingga sampai di masa Muawiyah. Beliau juga masih menjadi seorang gubernur bahasa kita saat ini. Artinya menjadi pemimpin terus menerus, karena dia memang pantasnya menjadi pemimpin, tidak pantas menjadi seorang bawahan. Itulah takdir Allah yang diberikan kepada sebagian hamba-hambanya.